Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Komputasi Kelautan tahun 2020. Praktikum ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Bapak Dr. Zirwan SPI MSc, Bapak Tengku Ziaul Qadri PhD, dan Ibu Elis Nurjulia Stiningsih MSI, serta dibantu oleh Asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis jurusan Ilmu Kelautan. Baiklah, materi pertama pada praktikum kali ini tentang Microsoft Excel yang akan dipandu oleh saya sendiri, Afina Muawanatul Maula. Sebelum masuk ke langkah-langkah praktikum, ada baiknya saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian. Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pengolahan data, dan tabel, pembuatan grafik, serta manajemen data. Microsoft Excel ini adalah program aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation yang memadukan berbagai kemampuan komputer. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang bisa digunakan untuk membuat tabel dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Grafik atau diagram merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya maupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Sedangkan menurut Sudijono, tahun 2008, grafik merupakan alat penyajian statistik yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, lukisan gambar, maupun lambing. Menurut Ridwan 2003, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu data yang akan disajikan. Penggunaan grafik merupakan bentuk dari penyajian data statistik. Untuk itu, perlu diketahui adanya spesifikasi dari jenis grafik yang ada sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik batang. Menurut Hasan 2009 menyatakan bahwa grafik batang adalah suatu grafik atau balok yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Diagram batang digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Diagram ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan statistik dari beberapa kurun waktu. Ketinggian batang menunjukkan ukuran dari statistik. Selanjutnya adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran digunakan untuk penyajian data berbentuk kategori yang dinyatakan dalam presentase. Diagram lingkaran ini merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi sudut-sudut sektor atau juring. Diagram lingkaran sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau atribut dalam presentase. Yang berikutnya adalah diagram garis atau grafik garis. Grafik garis merupakan grafik data berupa garis yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem sumbu. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan. Misalnya, produk minyak tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, keadaan temperatur badan tiap jam, dan lain-lain yang dibuat dengan diagram garis. Berikutnya adalah grafik scatter atau diagram scatter. Diagram scatter merupakan grafik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Ketika diagram scatter menunjukkan adanya hubungan, hal ini belum tentu menunjukkan antara kedua variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Diagram scatter ini sangat berguna untuk mendeteksi korelasi atau hubungan antara dua variabel atau faktor. Sekaligus juga dapat memperlihatkan tingkat hubungan tersebut dapat kuat atau lemah. Berikut adalah rumus Sujana serta Wijaya yang digunakan untuk membuat grafik scatter. Berikutnya adalah standar deviasi.
Standar deviasi merupakan suatu nilai yang dapat menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data ataupun ukuran standar penyimpangan dari mean atau rata-ratanya. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar dari tengah kuadrat simpangan yang didapat dari nilai tengah ataupun dari akar simpangan rata-rata kuadrat. Regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan digunakan untuk mempelajari serta mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Sedangkan korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dua variabel dikatakan korelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan variabel lainnya dengan teratur dan searah, atau dapat juga berlawanan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan langkah-langkah praktikum ini dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, langkah pertama yang harus dilakukan dengan membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian, buatlah contoh data untuk dilakukan pembuatan diagram batang. Dapat dilihat di sini saya telah membuat contoh data pertumbuhan rumput laut untuk nantinya dibuat diagram batang. Selanjutnya untuk membuat diagram batang, saya akan memblok atau drag pada bagian kolom Gracilaria verrucosa. Kemudian kita klik insert, kita pilih insert column, kemudian pilih yang 3D clustered column. Selanjutnya, untuk jenis warnanya bisa dipilih sesuai keinginan. Kemudian klik quick layout untuk memilih jenis layout apa yang ingin digunakan. Sini kita akan menggunakan layout 9. Selanjutnya, klik pada diagram batang ini. Kemudian klik kanan, pilih Add Data Labels. Add Data Labels ini berfungsi untuk menampilkan nilai-nilai dari pertumbuhan rumput laut ini. Jadi kita dapat melihat hasil nilainya di atas grafik ini, sehingga keterangannya lebih jelas. Kemudian langkah selanjutnya, saya akan membuat grafik lingkaran atau diagram lingkaran. Jadi contoh data yang saya gunakan ini adalah kelimpahan plankton. Terdapat 5 jenis genus plankton yang saya gunakan. Untuk cara pembuatan grafik lingkaran hampir sama dengan grafik batang. Blok data pada kolom kelas dan kelimpahan, kemudian klik insert, pilih insert pie, lalu pilih yang 2D pie. Untuk chart desainnya bisa pilih sesuka hati. Kemudian pada quick layout pilih layout ke-6. Nah, kemudian tambahkan judulnya yaitu kelimpahan plankton. Nah, ini adalah hasil dari diagram lingkaran data kelimpahan plankton. Dapat terlihat bahwa diagram lingkaran ini penyajiannya dalam bentuk persentase. Selanjutnya adalah saya akan membuat grafik garis atau diagram garis.
Pada pembuatan diagram garis ini, saya menggunakan contoh data pertumbuhan jumlah daun mangrove yang terdapat 3 jenis mangrove, yaitu Rhizopora apiculata, Bruguiera, dan Cherryops, yang dilakukan data dari minggu ke-1 sampai ke-8. Lakukan drag atau blok data jenis-jenis mangrove Rhizopora apiculata, Bruguiera, dan Cherryops. Kemudian klik insert, pilih insert line, kemudian pilih 2D line, kemudian pilih quick layout, lalu pilih layout ke 10. Selanjutnya klik garis yang berwarna abu-abu, kemudian klik kanan, pilih Add Data Labels untuk menampilkan nilai mangrove jenis Cherryops. Kemudian lakukan hal yang sama, klik kanan, pilih Add Data Labels untuk menampilkan nilai-nilai dari pertumbuhan daun pada Rhizopora. Kemudian klik garis yang berwarna oranye untuk menampilkan nilai-nilai pertumbuhan daun pada jenis Bruguiera. Ini adalah hasil dari diagram garis pertumbuhan jumlah daun mangrove. Selanjutnya yaitu pengolahan diagram scatter atau grafik scatter. Dalam diagram ini, saya menggunakan contoh data tangkapan nelayan. Pada diagram scatter ini terdapat analisis regresi dan korelasi. Buat kolom X kuadrat, kemudian buat kolom Y kuadrat. Untuk mendapatkan nilai variabel X kuadrat, dapat masukkan rumus sama dengan klik kolom X di jumlah alat yang angka 65 ini, buka kurung dulu. Kemudian shift 6 atau tanda pangkat, kemudian 2, tutup kurung. Nah, ini adalah hasil dari nilai X kuadrat. Kemudian dapat di drag, kemudian ditarik sampai ke bawah. Nah, sehingga dapat hasil seluruh nilai variabel X dari nomor 1 sampai dengan 12. Pada kolom variabel Y kuadrat dapat dimasukkan rumus sama dengan, buka kurung, variabel Y atau jumlah tangkapan shift 6 kuadrat 2, kemudian tutup kurung. Ini adalah hasil dari nilai variabel Y kuadrat untuk perkalian jumlah tangkapan kuadrat. Kemudian tarik atau blok sampai bawah agar dapat ditemukan seluruh hasil dari variabel Y kuadrat. Selanjutnya, untuk di sini kita tulis variabel XY. Untuk mendapatkan variabel XY ini, masukkan rumus sama dengan kolom pada B2, ini variabel X dikali dengan variabel Y. Kurang kasih buka kurung. Kemudian enter. Ini adalah hasil dari perkalian antara variabel X atau jumlah alat dikali dengan variabel Y atau jumlah tangkapan. Kemudian dapat ditarik ke bawah untuk mendapatkan seluruh hasil dari nomor 1 sampai 12. Selanjutnya, buatlah kolom pada kursor yang ini, kemudian tulis total. Saya akan melakukan penjumlahan total untuk setiap kolom, dari kolom X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan variabel XY. Untuk melakukan penjumlahannya, masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung,
drag atau blok pada nilai variabel X dari 1 sampai 12, kemudian tutup kurung. Ini adalah jumlah total dari variabel nilai dari variabel X. Kemudian untuk variabel Y sama saja, masukkan rumus sum ke kurung, drag sampai ke bawah, tutup kurung. Lakukan hal yang sama untuk seluruh variabel. Setelah semuanya ditotalkan, ini adalah hasil total dari seluruh variabel per variabel X, Y, XY maupun X kuadrat dan Y kuadrat. Selanjutnya buatlah kolom rata-rata. Kemudian masukkan rumus untuk merata-ratakan nilai variabel X. Rumusnya adalah sama dengan average blok nilai dari nomor 1 sampai 12 ini, tutup kurung dan enter. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk merata-ratakan jumlah variabel tangkapan sama dengan average blok tutup kurung, lakukan hal yang sama sampai ke variabel X, Y. Selanjutnya saya akan melakukan pengolahan rumus Sujana. Rumus Sujana ini digunakan untuk analisis regresi. Dapat dilihat di sini sudah terdapat rumus Sujana. Sedangkan untuk rumus di Excel sama saja, kita tinggal memasukkan variabel-variabel yang terdapat pada data tangkapan nelayan ini. Kita tulis terlebih dahulu rumus Sujana. Kemudian ini adalah rumus Wijaya. Rumus Sujana itu masukkan sama dengan jumlah total variabel Y, yaitu yang ini, yang 1011, dikali dengan jumlah total variabel X kuadrat, yang ini, tutup kurung, dikurang jumlah total variabel X yang 725 ini dikali dengan jumlah total variabel XY 61.685, tutup kurung, kemudian dibagi dengan N, yaitu jumlah total ini yang 12 ini, dikali dengan jumlah total variabel X kuadrat, tutup kurung, dikurang jumlah total variabel X yang ini 725, kemudian tutup kurung dan shift 6 atau pangkat, tanda pangkat kalau di Excel, kemudian 2 dan tutup kurung. Coba kita enter. Yes. Nah, ini adalah hasil dari rumus Sujana. Ini adalah hasil dari penjumlahan perhitungan rumus Sujana. Selanjutnya, perhitungan rumus Wijaya, yaitu sama dengan buka kurung N, yaitu 12 ini, dikali dengan jumlah total dari XY, yaitu 616 ini, tutup kurung, dikurang buka kurung jumlah total dari
variabel X dikali dengan jumlah total variabel Y, tutup kurung, dibagi, buka kurung, N dikali jumlah total variabel X kuadrat dikurang jumlah total variabel X, kemudian tutup kurung dan dipangkatkan, tutup kurung, ditambahi kurung lagi, lalu enter. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan rumus Wijaya. Kemudian untuk membuat diagram scatternya, blok kolom variabel X dan Y, kemudian pilih insert scatter dan pilih scatter. Pada quick layout, pilih layout ke-9. Ini adalah hasil dari pengolahan diagram scatter. Selanjutnya, saya akan melakukan pengolahan data, standar deviasi, serta pembuatan grafik regresi. Pertama, buat terlebih dahulu contoh data untuk pengolahan data standar deviasi. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu stasiun, kolom suhu pertama, suhu kedua, dan suhu ketiga. Kemudian di sini kita tambahkan kolom rata-rata. Untuk mendapatkan nilai rata-rata, masukkan rumus sama dengan average. Kemudian blok pada kolom pertama nilai suhu 1 sampai ke suhu 3. Tutup kurung, enter. Ini adalah nilai rata-rata pada suhu ke-1 sampai dengan 3 pada stasiun 1. Kemudian blok sampai ke stasiun 10. Nah, ini adalah nilai rata-rata suhu dari stasiun 1 sampai dengan stasiun 10. Kemudian pada kolom yang ini tulis keterangan standar deviasi. Untuk mendapatkan nilai standar deviasinya, masukkan rumus standar. Mohon maaf terjadi kesalahan. Rumus dari standar deviasi itu adalah STD. Kemudian blok pada suhu 1 sampai dengan 3 pada stasiun 1, kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah nilai dari standar deviasi suhu pada stasiun 1. Kemudian blok sampai ke bawah untuk mendapatkan nilai standar deviasi suhu dari stasiun 1 sampai dengan stasiun 10. Untuk merapikan nilai-nilai ini, kita bisa klik ini. Nah, agar terlihat lebih rapi blok datanya, angka-angkanya, kemudian klik decrease desimal. Selanjutnya, blok pada kolom stasiun 1, klik kanan, copy. Kemudian tambahkan sheet baru, buat sheet baru, lalu paste di sini. Klik kanan dan paste. Kemudian pada kolom sebelahnya ini tulis keterangan SPL in situ. Yang sebelah ini tulis keterangan SPL citra. Pada SPL in situ ini nilainya didapat dari nilai rata-rata ini. Jadi dapat kita blok, kemudian copy, kemudian
paste pada kolom SPL in situ. Paste angka ya, agar nilainya tidak berubah. Kemudian rapikan lagi angka-angkanya. Terus kemudian pada kolom SPL Citra, buat data baru, masukkan data baru, usahakan nilainya tidak jauh dari SPL in situ ini. Setelah pembuatan data baru, untuk membuat grafik regresi terdapat 3 kolom, yaitu stasiun, SPL in situ, dan SPL Citra. Kemudian untuk pembuatan grafik scatternya, blok pada kolom SPL in situ dan SPL Citra dari stasiun 1 sampai 10, kemudian klik insert, pilih insert scatter, pilih scatter. Kemudian klik titik scatter ini, klik kanan, salah satunya saja. Terus kita pilih add trend line. Kemudian pada format trend line ini terdapat banyak option. Seluruh option ini dapat kita gunakan. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk memilih setiap option ini. Saya akan menggunakan yang pertama, ini ada option eksponensial. Diklik, lalu setelah diklik eksponensial, lalu checklist pada display equation on chart dan display R-squared value on chart. Maka dapat terlihat di sini hasilnya. Selanjutnya, untuk option lain sama saja, dapat dilakukan langkah-langkah seperti tadi. Kita undo, pilih line, jangan lupa di checklist display equation dan R-squared. Di sini akan menampilkan nilai-nilai yang berbeda untuk setiap regresi. Nah, terdapat perbedaan antara eksponensial dan linear. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kesalahan dalam pengolahan data ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.